Kemudian untuk yang poin kedua ya, pada malam hari ini, mungkin sekitar 30 sampai 40 menit ke depan ya, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Sebelumnya sudah dijelaskan ya dengan cukup detail sebetulnya dari Mas Bertus tentang kota Kapernaum. Ya, ini ada dua hal yang akan dibahas, yaitu Yesus di sinagoga di Kapernaum, dan juga yang kedua adalah relevansi kontemporer gitu ya. Karena memang bacaannya cukup pendek sehingga yang dibahas tidak terlalu banyak juga. Nah, untuk yang pertama adalah kota Kapernaum ya. Kota Kapernaum itu, bayangkan ada sebuah kota kecil di tepi danau. Dan disinilah Yesus tuh memilih tempat ya untuk tinggal, untuk mengajar, bahkan untuk melakukan banyak mukjizat. Tapi justru di kota yang sama inilah ya, Tuhan Yesus akhirnya mengucapkan kutuk yang menghancurkan. Dan ini adalah kota Kapernaum, kota yang disentuh langsung oleh tangan Tuhan, tapi hatinya keras seperti batu. Nah, kita akan membahas kota Kapernaum ini sedikit lebih dalam gitu. Kota Kapernaum ini terletak di pesisir utara Danau Galilea atau Danau Genesaret, danau yang sama. Dan ini adalah suatu kota ya, suatu bagian dari distrik Galilea yang lebih besar. Jadi kalau di daerah Galilea itu yang bagian ungu ya, bagian ungu itu daerah yang diperintah oleh Herodes Antipas pada zaman itu. Dan ini adalah suatu kota yang cukup penting karena dia adalah stasiun perdagangan ramai dan perdagangan ya antara pelabuhan di Mediterania, Ptolemais dan juga dengan Damaskus. Jadi cukup ramai. Ciri khas dari kota ini adalah kota nelayan dan pedagang, tapi bukan kota yang megah seperti Tiberias itu yang besar gitu ya. Di dalamnya ini populasinya juga ada campuran, yaitu Yahudi secara dominan dan juga non-Yahudi karena akibat lalu lintas Romawi dan juga pada saat itu ada penjajahan ya dari Asyur ataupun dari Babilonia. Dan jelas bahwa kota ini memegang peranan yang penting dalam perjanjian baru sebab kota ini sebagai pusat pelayanan Yesus. Kota ini sangat strategis sebetulnya untuk menjangkau Galilea ataupun juga wilayah-wilayah di sekitarnya gitu. Beberapa kesempatan sering disebut sebagai kota Tuhan sendiri ya di Kapernaum itu karena Yesus sering tinggal di situ. Ada beberapa mukjizat ya yang Yesus lakukan di kota Kapernaum. Ada beberapa contoh, misalkan penyembuhan hamba dari seorang perwira perwira Romawi. Jadi ini menunjukkan bukti gitu ya bahwa iman seorang non Yahudi yaitu seorang Romawi aja lebih lebih besar. Iman orang non Yahudi saja bisa menyelamatkan hambanya gitu ya, bisa menyembuhkan hambanya. Dan itu mengalahkan bangsa Israel gitu ya. Menunjukkan bukti bahwa iman seorang non Yahudi lebih besar daripada bangsa Israel pada saat itu yang tidak percaya. Kemudian yang kedua adalah penyembuhan ibu mertua Petrus, jelas gitu ya, yang menyentuh yang sakit. Kemudian yang ketiga, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu pengusiran setan di sinagoga. Itu Yesus menunjukkan kuasanya terhadap alam roh atau alam kegelapan. Yang keempat adalah mukjizat orang lumpuh yang kemudian diturunkan lewat atap gitu ya. Saya rasa perikop ini cukup terkenal dan ibu bapak serta teman-teman pasti familiar dengan perikop ini. Yang menunjukkan bahwa pengampunan dosa itu lebih penting ya daripada penyembuhan fisik. Kemudian ada rumah Simon Petrus dan juga sinagoga kuno di situ yang menjadi tempat Yesus sering berkunjung gitu ya. Bahkan sebagai markas ketika Yesus melakukan pewartaan di daerah Galilea. Dan saat ini sinagoga kuno itu masih bisa dilihat. Walaupun yang kita lihat saat ini adalah sinagoga itu berasal dari abad keempat. Tapi sinagoga itu dibangun di atas fondasi abad yang pertama gitu ya. Jadi dibangun di atasnya. Dan disinilah Yesus mengajar dengan kuasa ataupun otoritasnya. Nah, ironisnya dengan begitu banyak kemegahan kota di Kapernaum, dengan begitu kemewahan yang didapatkan dengan Yesus berkunjung di kota itu, Yesus malah mengutuk dan mengecam Kapernaum karena penduduknya tidak bertobat. Dari Matius 11 ayat 23 sampai 24 dikatakan bahwa engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Jadi meski menyaksikan mukjizat yang paling banyak,
Bahkan kota Kapernaum sendiri, penduduknya tidak pernah benar-benar bertobat. Mereka terbiasa dengan kehadiran Yesus, tapi tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Jadi, inilah suatu kota yang ditinggikan dengan kehadiran Yesus, tapi justru dihancurkan oleh karena kekerasan hati mereka sendiri. Dan akhirnya saat ini, Kapernaum itu hancur total ya. Kalau saya tidak salah, itu sekitar abad ke-6 atau abad ke-7 oleh invasi, ya, invasi Arab. Koreksi kalau saya salah. Dan sampai saat ini tidak pernah dibangun kembali. Jadi dari sinilah sebenarnya kita belajar ya akan bahaya kebebalan spiritual. Kita terbiasa dengan firman Tuhan, tapi apakah kita pernah benar-benar diubahkan oleh firman Tuhan itu sendiri? Nah, terutama mungkin yang paling keras pada pada saya gitu ya, yang mewartakan mewartakan Injil gitu. Apakah saya pernah benar-benar diubah oleh karena firman Tuhan itu sendiri? Nah, jadi ini pertanyaan refleksi bagi kita semua. Dan dari kisah kota Kapernaum ini kita belajar bahwa sebetulnya tidak ada dosa yang lebih berbahaya daripada mengabaikan kasih karunia itu sendiri. Kota ini pernah mendengar suara Yesus, pernah menyentuh tangannya, pernah melihat kuasanya, tetapi memilih untuk tidak peduli. Dan akhirnya kita sendiri pada hari ini berdiri gitu ya di antara dua pilihan. Apakah kita mau menjadi seperti rumah Petrus, tempat di mana Yesus diundang, ataupun seperti sinagoga di Kapernaum, bangunan tempat berdoa tapi akhirnya runtuh gitu ya. Dan akhirnya Kapernaum ini menjadi suatu simbol kalau bagi saya, menjadi suatu simbol suatu kebiasaan rohani, tapi kebiasaan rohani itu menjadi rutinitas yang kosong. Oke, kita masuk pada perikopnya. Yesus di sinagoga di Kapernaum. Pertama-tama, Yesus itu mengajar di sinagoga pada hari Sabat. Ini tidak ada perbedaan ya antara Markus ataupun Lukas, tidak ada perbedaan yang cukup cukup mencolok dari segi substansinya. Yang pertama, Yesus mengajar di sinagoga pada hari-hari Sabat dan orang-orang yang mendengarnya kagum karena pengajarannya penuh dengan kuasa. Kemudian muncul seorang pria kerasukan roh jahat yang memberikan pengakuan bahwa Yesus yang sedang berbicara adalah Yesus orang Nazaret dan juga yang kudus dari Allah. Nah, ini adalah dua pengakuan dari setan yang cukup monumental gitu ya. Bahwa setan sendiri mengaku Yesus itu sebagai yang kudus dari Allah. Dan juga dia Yesus orang Nazaret, jadi merujuk pada orang yang sama. Tapi kemudian Yesus memerintahkan setan itu keluar, diam dan keluar. Dan orang itu takjub dan heran gitu ya, karena Yesus memiliki kuasa atas roh-roh jahat. Dan akhirnya kabar tentang Yesus pun tersebar ke seluruh Galilea. Jadi latarnya jelas bahwa di sini adalah ada sinagoga gitu ya. Sinagoga itu digunakan sebagai pusat peribadatan pada saat itu untuk pengajaran hukum-hukum Taurat, kehidupan sosial Yahudi selain di Bait Allah di Yerusalem, karena jauh ya Yerusalem kan di selatan, Kapernaum itu di bagian utara. Dan Yesus mengajar di sini menggunakan otoritas ilahinya, bukan dengan kutipan-kutipan dari tradisi. Dan orang yang berkumpul, dengan banyaknya orang yang berkumpul, menunjukkan bahwa sebetulnya di awal-awal pelayanannya, Yesus itu diterima di lingkaran orang-orang Yahudi. Kemudian ada detail menarik yang kedua, yaitu kepercayaan akan roh jahat. Bahwa pada saat itu Yudaisme pun sudah mengakui ada suatu entitas gitu atau setan lah kita sebut setan itu ya, yang menyebabkan penyakit fisik dan juga penyakit mental. Nah, eksorsisme itu sudah dikenal sebetulnya dalam Yudaisme, misalnya dalam Talmud gitu ya. Mereka memerlukan hati ikan seperti yang tertulis dalam kitab Tobit di Tobit bab 6 kalau nggak salah. Nah, dan juga peralatan-peralatan yang lainnya, tradisi ataupun akar tanaman dan lainnya. Jadi ritualnya cukup panjang, doanya pun cukup panjang. Perlu satu medium benda yang dianggap suci sehingga eksorsisme itu perlu bisa dilaksanakan. Nah, kemudian saya akan membawa pada satu pertanyaan bahwa saat ini di tengah dunia penuh dengan informasi, kita tuh sering mendengar ajaran gitu ya, sebagaimana orang-orang di zaman itu mendengar pengajaran Yesus. Tapi apa yang membedakan pengajaran Yesus dan pengajaran yang lainnya? Dan pada malam hari ini kita menemukan jawabannya adalah pada puasa dan juga
otoritasnya. Nah, apa yang disebut dengan kuasa ataupun otoritasnya? Jerome Bible Commentary mengajarkan bahwa otoritas pengajaran Yesus berarti dia sendiri, atau dalam bahasa Yunani exousia, Yesus mengajar dengan otoritasnya sendiri, yang berarti suatu kekuasaan untuk memaksakan sebetulnya, untuk memaksakan ajaran atau memaksakan keputusan, dan hal itu dilakukan secara mengikat. Jadi exousia ini mengajarkan atau menyiratkan otoritas Yesus atau otoritas mesianik yang Yesus gunakan dalam tindakannya. Dan pengajaran ini merupakan penggunaan otoritas yang sama ya, ketika dia mengusir iblis. Kalau para ahli Taurat ataupun para rabi Yahudi gitu ya, mengajar dengan mengutip rantai tradisi. Misalnya Rabi Hillel berkata, kemudian diikuti oleh Rabi Akiba menambahkan gitu, dan panjang sekali gitu ya rantai tradisinya. Mereka bergantung pada otoritas pendahulu mereka. Tapi Yesus berbeda, sebab dia mengajar dengan exousia. Ada suatu kekuasaan yang melekat pada dirinya sendiri. Maka kalau kita lihat ya, Yesus tidak pernah mengajar seperti yang dikatakan Musa gitu. Tapi dia selalu mengatakan, aku berkata kepadamu. Contohnya gitu ya, kamu telah mendengar firman Tuhan, jangan membunuh. Tapi kemudian Yesus berkata, tapi aku berkata, setiap orang yang marah harus dihukum. Gitu. Jadi otoritas pengajaran Yesus itu terletak pada tetapi aku berkata kepadamu. Nah, itulah suatu otoritas. Dia tidak menggunakan rantai tradisi yang panjang. Nah, bagi implikasi teologisnya ya, bagi masyarakat Yahudi, hanya Allah sendirilah yang memiliki exousia ini atas Taurat ya. Hanya Allah sendirilah yang memiliki kuasa mengikat atau exousia ini atas Taurat, itu hanya Allah sendiri. Maka dengan bertindak demikian, Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah sendiri sang pemberi hukum gitu. Atau bagi sebagian orang Yahudi akhirnya menganggap klaim ini adalah suatu penghujatan. Tapi bagi masyarakat yang lain barangkali menganggap klaim perebutan ini adalah suatu pencerahan gitu. Kemudian yang kedua adalah eksorsisme. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa pada zaman itu misalkan dalam kitab Tobit yaitu apokrif Yahudi ya, apokrif Yahudi. Mencatat eksorsisme itu bisa dilakukan dengan ritual yang sangat kompleks, misalkan dengan hati ikan untuk mengusir setan ya di Tobit 6, ataupun menggunakan benda-benda yang sakral, menggunakan nama Allah, doa yang panjang. Tapi ketika Yesus mengusir setan, dia mengutarakannya dengan langsung, tidak pakai ritual-ritual yang panjang, dan roh pun taat efektif 100% gitu. Jadi jelas bahwa dalam kasus ini kedaulatannya atas alam roh jahat itu diyakinkan atau menunjukkan identitasnya sebagai sumber kuasa itu sendiri. Jadi kuasa Yesus itu tidak pernah bergantung pada metode, tapi pada identitasnya sebagai anak Allah itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pengakuan setan. Bahwa dalam pemikiran Yahudi pada saat itu, nama-nama mewakili esensi seseorang. Nama itu punya kuasa. Ketika setan itu menyebut Yesus yang kudus dari Allah, berarti jelas roh jahat itu mengakui identitas Yesus atau identitas mesianiknya. Tapi Yesus melarang roh itu berbicara karena beberapa alasan. Paling enggak, yang pertama strategi gitu ya, strategi iblis, bahwa pada saat itu pengakuan seperti itu bisa memicu kekacauan politis. Bahwa orang Yahudi mengharapkan kedatangan Mesias dalam versi yang mereka, dalam versi orang Yahudi sendiri, Mesias itu adalah pemberontak melawan Romawi, pemimpin melawan penjajah. Sehingga itu bisa menciptakan kekacauan politis. Kemudian yang kedua, seperti yang diungkapkan oleh Mas Bertus sebelumnya, bahwa memang waktunya belum tiba. Yesus ingin orang itu percaya karena ajarannya, karena mukjizatnya secara langsung. Bukan sensasi dua hal, karena pengajaran ataupun karena pengusiran setannya ataupun karena pengakuan dari setan itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga nanti di next slide ada Agustinus ya yang mengatakan bahwa pengakuan sebetulnya tanpa pertobatan adalah penghujatan yang tersembunyi. Jadi yang dilakukan setan ini bukan sedang mengakui Tuhan, kalau dia sendiri jahat kok, tapi
Itu adalah suatu penghujatan yang tersembunyi. Jadi jelas bahwa pengakuan setan ini adalah suatu ironi yang besar. Sebab setan itu tahu akan kebenarannya, tetapi memilih untuk tidak bertobat. Dan pengakuan tanpa pertobatan adalah penghujatan yang tersembunyi. Gitu. Maka dari ketiga hal ini kita bisa simpulkan bahwa tradisi tanpa transformasi itu tidak ada gunanya, gitu, seperti ahli Taurat. Ataupun ritual yang tanpa hasil, seperti eksorsisme yang kosong. Ataupun seperti setan, mereka mengaku tapi tidak pernah benar-benar percaya atau tidak pernah benar-benar menyembah Yesus itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada perspektif dari bapak-bapak gereja. Iblis akhirnya memberikan kata-kata, apa urusanmu dengan kami, Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Jadi jelas bahwa kata-kata setan yang ini memiliki banyak pengetahuan gitu ya. Setan ini punya banyak pengetahuan akan Yesus. Dia tahu Yesus dari Nazaret dan dia pun juga tahu bahwa Yesus itulah yang kudus dari Allah. Tapi yang membedakan adalah setan-setan ini tidak memiliki kasih gitu ya. Dan pengakuan tanpa kasih itu kalau Agustus dari Hippo mengatakan ini adalah suatu kegagalan eksistensial. Setan-setan tahu bahwa dia adalah yang kudus dari Allah tapi tidak pernah eh, benar-benar percaya. Makanya pengetahuan dari setan itu tidak pernah benar-benar menyelamatkan mereka. Dan barangkali inilah yang menjadi relevansi kita ya di dunia postmodern saat ini, bahwa kita hidup di era yang orang itu tahu tentang Kristus melalui budaya, melalui sejarah, melalui AI dan lain sebagainya. Tapi apakah benar-benar kita mengasihinya? Kita hidup di era yang orang segala tahu mengenai Kristus, tapi tidak mengasihinya. Kemudian hal yang kedua yang dinyatakan oleh Santo Agustinus adalah Yesus menyatakan dirinya kepada kita, kepada manusia, atau kepada orang di Kapernaum pada saat itu, sejauh yang dia kehendaki saja. Yesus tidak akan dinyatakan kepada mereka sebagaimana Yesus dinyatakan kepada malaikat gitu ya. Karena malaikat itu kan menikmati partisipasi dalam kekekalan, dan itulah yang membuat Yesus membentak iblis. Itulah perbedaannya dengan kita, gitu ya, dengan manusia. Iblis itu, setan itu bukanlah tanpa pengetahuan dan iman, tapi mereka ada pengetahuan, mereka bahkan mengakui ya Yesus yang kudus dari Allah meskipun mereka ketakutan ya. Tapi hal yang membedakan adalah mereka tidak tunduk oleh karena kasih cinta. Hal yang kedua, Santo Yohanes Chrysostomus menyatakan bahwa setan mengakui Yesus itu karena takut, bukan karena penyerahan diri. Jadi jelas, setan itu takut, bukan karena penyerahan diri. Maka Yesus membungkamnya karena mulut iblis itu najis, mencemarkan kebenaran. Tapi iblis itu mau mengatakan kebenaran, yaitu Allah itu sendiri. Makanya Yesus menyuruh setan itu untuk diam. Karena ada kontradiksi di sana. Karena ketidaksalahan ataupun karena keterpencilannya dari Tuhan, karena melibatkan dirinya dalam semua pekerjaan yang najis dan jahat, maka Yesus tidak izinkan si iblis itu untuk mewartakan uh, identitas mesianik Yesus itu sendiri. Oke, selanjutnya, nah ini Santo Theophilus dari Antioquia. Apa kata ini yang dengannya ia perintahkan keluar, lalu keluar, gitu. Manusia pun pada saat ini, nah Santo Theophilus dari Antioquia ini akhirnya memberikan suatu interpretasi yang relevan ya, yang relevan dengan kita saat ini. Kita juga harus tahu bahwa banyak orang yang akhirnya kerasukan setan gitu ya. Bahwa ada banyak sekali setan seperti setan kemarahan dan juga setan-setan yang lainnya, yaitu mereka yang memenuhi keinginan dari setan gitu. Demikian juga orang yang punya obsesi diri ataupun orang yang punya depresi, itu adalah suatu kegelapan yang menggerogoti makna hidup ya. Eh, Dan kita akan bahas nanti di relevansi yang kontemporer. Kemarahan, pornografi, ketidakatan yang menghancurkan relasi, dan juga kekosongan eksistensial. Tapi akhirnya Yesus datang ke situ, diamlah, dan kemudian melemparkannya ke tengah-tengah, dia kemudian keluar itu setan.
Dan dari sini kita belajar dua hal. Dari poin yang pertama, bahwa Yesus mengajar dengan kuasa dan otoritasnya sebagai simbol kedaulatannya sebagai firman yang hidup. Dan pengakuan tanpa ketaatan adalah kosong. Sebagaimana setan mengakui Yesus, tapi kosong. Kemudian di bagian yang terakhir, mungkin 10 menit lagi gitu ya, ada 4 relevansi kontemporer yang bisa kita bawa pulang. Untuk yang pertama adalah manusia modern dan roh-roh yang baru. Bahwa bayangkan, teman-teman bayangkan, ketika Yesus mengusir roh jahat di sinagoga di Kapernaum, orang-orang abad pertama itu terkejut oleh karena kuasanya, oleh karena otoritasnya. Tapi bayangkan, ketika Yesus itu masuk ke ruang-ruang publik kita, ruang kuliah, ruang media sosial, ruang kerja, ataupun pusat rehabilitasi pada hari-hari ini, kira-kira roh seperti apakah yang akan ia usir? Roh seperti apakah yang akan Yesus usir? Maka saya beri judul nih, Kuasa yang Membebaskan. Sebab kisah ini bukan sekedar mukjizat yang sudah lama, tapi ini ada suatu pola sebetulnya. Ada suatu pola pembebasan ilahi yang masih relevan bahkan hingga hari ini. Ada 4 relevansi kontemporer gitu ya. Manusia modern bahwa di zaman atau di dalam dunia postmodern, roh jahat itu tidak selalu berupa fenomena yang supranatural, tapi bisa berwujud ideologi, bisa berwujud sistem ataupun kecenderungan hati yang membelenggu. Bahkan saat ini mungkin media sosial akhirnya menciptakan suatu identitas yang cukup fleksibel, bisa diubah-ubah, dan juga kebenaran yang terfragmentasi. Ya, contoh nyatanya dalam dunia postmodern adalah banyak orang yang akhirnya merasa bebas gitu ya untuk menentukan identitasnya sendiri. Termasuk gender, gaya hidup, bahkan fakta-fakta yang dipercayai. Banyak juga film akhirnya yang tidak linier, bahkan merayakan ketidakpastian gitu. Jadi jelas bahwa dalam dunia postmodern saat ini memang tidak memberikan fondasi makna yang kokoh. Sehingga kalau kita lihat di bold yang kuning itu, yang highlight yang kuning, ada suatu krisis gitu ya, kan eksistensial yang akhirnya sering muncul. Saya kan mulai dari yang nihilisme eksistensial dulu. Nihilisme ini mungkin bahasanya agak tinggi sedikit gitu ya. Nihilisme itu adalah penolakan terhadap makna gitu, atau terhadap nilai itu ya. Dan eksistensial kan penekanan sebenarnya pada 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 individu gitu ya untuk menciptakan makna itu sendiri. Jadi nihilisme eksistensial itu keyakinan bahwa hidup ini sebenarnya tidak pernah memiliki makna yang objektif. Jadi pemahaman bahwa kehidupan itu pada dasarnya tidak punya tujuan akhir. Nah, ini adalah suatu roh jahat gitu ya, roh jahat yang dipandang sebagai nihilisme eksistensial. Kita banyak terjebak dalam pertanyaan, untuk apa sih semua ini? Akhirnya mengisi kekosongan itu dengan hedonisme, dengan karir, dan virtual reality, dan juga lainnya. Contoh yang paling nyata ya, kalau saya di dunia kerja, ada fenomena tuh quiet quitting gitu. Jadi kerja sekedarnya kita diem aja, tapi diem-diem itu keluar tuh. Artinya eh, capek untuk berdebat, kemudian akhirnya bekerja sekadarnya. Atau kemudian fenomena epidemi kesepian. Semua orang merasa kesepian, tapi saling sharing di media sosial, ramai di sana, tapi dalam hati kesepian. Ya. Kemudian obsesi eh, akan validasi di media sosial sebagai pengganti dari nilai diri. Nah, inilah sebetulnya ketika seorang itu percaya itu ya, bahwa hidup itu tidak punya tujuan yang bawaan, tapi memilih untuk menjalani kehidupan yang bermakna bagi dirinya sendiri. Nah, itulah suatu sikap nihilisme eksistensial. Kalau roh jahat di Kapernaum itu berseru di zaman ini, mungkin dia akan bilang bahwa value-nya kamu tuh tergantung dari gajimu loh. Value-nya kamu tergantung dari produktivitasmu loh. Kamu nggak perlu berdoa gitu ya, menyembunyikan luka dan kecewaanmu dengan Tuhan. Tapi posting aja di Instagram gitu, posting membuat meme, sebarkan aib. Dan sadar tidak sadar bahwa kata-kata ini akhirnya membuat kita terbelenggu. Jadi hal yang pertama, suatu relevansi kontemporer yang ingin ditawarkan dalam perikop ini adalah bahwa saat ini sedang terjadi peperangan rohani yang nyata. Orang percaya dipanggil untuk waspada akan peperangan rohani yang nyata.
mengidentifikasikan roh-roh zaman yang akhirnya menguasai pikiran. Yang akhirnya kita memang perlu pertobatan yang radikal. Dari nihilisme kepada pemaknaan akan Kristus gitu. Oke. Dan yang kedua adalah kuasa sebagai ontologi dari kebenaran. Jadi, ontologi itu adalah hakikat kebenaran. Kuasa Yesus akhirnya bukan sekedar aksi, tapi esensi dirinya sebagai Allah. Kuasa Yesus itu bukan sekedar kekuatan, tapi dasar dari keberadaan kebenaran itu sendiri atau ontologi. Ketika Yesus menghardik angin, artinya ia menunjukkan otoritas atas ciptaan. Salah satu contohnya. Jadi yang kedua adalah menekankan bahwa Yesus itu berotoritas atas kuasa kegelapan dan atas kuasa kehidupan. Termasuk nyambung poin yang pertama, ketika roh jahat itu masuk dalam dunia kita melalui ideologi penindas, kecanduan, narsisisme digital, ini jelas ya kalau ideologi penindas tuh narasi-narasi kamu tidak cukup baik seperti itu. Canduan narsisme digital ataupun nihilisme eksistensial, kita ditawarkan bahwa sebetulnya Yesus itulah yang punya otoritas atas kuasa kegelapan dan juga atas kehidupan. Udah dan selanjutnya adalah otoritas versus otoriter atau otoritarianisme. Otoritarianisme atau otoriter adalah suatu kuasa yang akhirnya dipaksakan melalui ancaman, total kontrol, ketakutan, hierarki. Tapi otoritas Yesus itu berasal dari integritas, pelayanan, pengorbanan, kasih ataupun kebenaran. Dan akhirnya gereja itu yang dipanggil ya untuk memimpin seperti ini untuk melayani. Gereja dipanggil untuk memimpin dengan kuasa yang menyembuhkan, bukan dengan legalisme. Dan akhirnya manusia ya kita sebagai individu dipanggil untuk mengandalkan kuasa Kristus yang membebaskan, bukan keahlian diri sendiri. Kemudian yang keempat adalah pemuritan dan pengajaran. Karena mereka semua takjub mendengar pengajaran Yesus gitu ya. Karena Yesus sudah menunjuk Santo Petrus sebagai pendiri gereja dan akhirnya suksesi apostolik itu terus berjalan hingga saat ini. Dan yang dilakukan Yesus pada saat itu, pemuritan dan pengajaran itu diteruskan bahkan oleh kita sebagai individu. Masuk pada malam hari ini, Jazz ini juga bagian dari pemuritan dan juga pengajaran. Tapi ada suatu poin gitu ya. Jangan problematika secara umum gereja barangkali secara umum adalah mungkin pengajaran ini hanya mengulang tradisi tanpa relevansi. Maka dalam Jazz House of Praise ini sebisa mungkin kita bertiga memberikan suatu relevansi. Apa sih sebetulnya yang mau eh, dikatakan dari sabda di abad pertama, kemudian relevansinya dengan abad saat ini. Banyak yang akhirnya meninggalkan gereja itu bukan karena kurang beriman, tapi justru merasa bahwa iman yang dia punya itu tidak cukup menjawab realitas mereka. Nah, ini adalah tantangan bagi kita gitu ya. Tantangan bagi pewarta, tantangan bagi pastor-pastor barangkali, dan sebisa mungkin kita ikut ambil bagian di dalamnya. Maka untuk yang kedua, saya tutup dengan suatu pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Panggilan sebetulnya untuk pembebasan. Roh apa sebetulnya yang perlu kita usir dari hidup kita? Di manakah kita menggantikan kuasa Yesus dan kekuatan duniawi? Atau apa sih roh yang paling sering menipu generasi-generasi kita? Dan kesimpulannya, ini ada suatu kalimat gitu ya. Yang saya simpulkan bahwa Yesus itu tidak hanya mengusir setan, tapi ia juga membangun kerajaan dan kita adalah pasukan. Jadi jelas bahwa dengan pendekatan ini diharapkan teman-teman, ibu bapak sekalian akan melihat bahwa Injil ya, perikop ini bukan hanya sebagai teks yang sudah kuno, tapi memang ini adalah suatu peta dari pertempuran rohani kita di era digital. Maka ada tiga hal sebetulnya yang kita bisa bawa pulang, yaitu Yesus mengajar dengan kuasa dan otoritasnya sebagai simbol kedaulatannya sebagai firman yang hidup. Dan yang kedua adalah pengakuan tanpa ketaatan adalah kosong. Dan yang ketiga, Yesus tidak hanya mengusir setan, ia juga membangun kerajaan dan kita adalah pasukan. Sekian akan dilanjutkan oleh Coaches. Ya, saat malam. Kameranya belum jalan. Lupa.
Ingat kamera sudah jalan. Bentar. Set. Ya. Nah, sudah ini ya. Dan suara saya terdengar ya. Bapak Ibu semua, teman-teman kamu muda yang terkasih. Nah,